Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khawatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah yang wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, yang jika kita hitung-hitung nikmat Allah itu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita masih diberikan kesempatan untuk berbekal sebelum kita mati. Kita juga masih diberikan kesehatan. Seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi. Bagaimana sekiranya ada satu anggota tubuh kita yang tidak berfungsi? Pasti kita akan kesulitan, kesusahan. Demikian juga kita masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih diberikan afiah, kesejahteraan. Kita juga masih diberikan keluarga, diberikan teman dan lain sebagainya. Tetapi nikmat Allah yang paling besar yang mesti kita syukuri adalah nikmat Allah berupa taufik, hidayah, yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah untuk senantiasa taat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita masih puasa, kita juga masih qiyam Ramadan, kita juga masih sholat 5 waktu, bahkan kita juga sholat sunnah, bahkan kita juga membaca Al-Quran. Nikmat ini mesti kita syukuri, karena nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada may yasha'u min ibadi, hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki saja. Kita bersyukur karena kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kita mesti bersyukur terhadap nikmat ini, diiringi dengan harap agar nikmat seperti ini terus senantiasa dicurahkan, dikaruniakan kepada kita sampai akhir hayat kita. Dan tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita taati, diiringi dengan harap agar kelak dalam kehidupan akhir kita akan dipertemukan, dikumpulkan dengannya, dengan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah penyesalan tiada akhir bagi orang zalim dan orang kafir. Kita para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pasti dalam kehidupan dunia ini, selama perjalanan hidup kita di dunia ini beberapa tahun, pasti pernah merasakan penyesalan. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah menyesal. Sampai pun orang sukses
dia juga pernah menyesal dalam hidupnya. Apalagi orang yang tidak sukses. Orang yang bahagia pun pernah merasakan penyesalan dalam hidupnya, apalagi orang yang tidak bahagia. Orang yang berkecukupan pernah menyesal dalam hidupnya, apalagi orang yang tidak berkecukupan. Orang yang pintar pasti dalam hidupnya pernah merasakan penyesalan, apalagi orang yang tidak pintar. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Ini ada dalam kitab Fathul Bari dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita insyaallah pernah mendengarkan hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seseorang yang ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya. Nasihatnya adalah igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi ini nasihat yang bagus. Kita diperintahkan untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau kita diberikan masa muda, maka manfaatkan masa muda kita dengan aktivitas yang bermanfaat, yang bernilai. Kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk belajar di satu perguruan tinggi, di ma'had, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Pelajari seluruhnya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diberikan oleh gurunya, oleh dosennya, oleh ustadznya, maka pelajari dengan sungguh-sungguh sebelum datang masa tua. Ketika masa tua yang ada hanya penyesalan. Kenapa saya dulu tidak seperti ini? Kenapa dulu saya tidak seperti itu? Kemudian berikutnya wasihataka qabla saqamika, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika kita masih diberikan kesehatan, maka manfaatkanlah kesehatan itu untuk melakukan banyak hal, melakukan ketaatan. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan. Karena pada satu masa kita akan merasakan yang namanya sakit. Maka ketika kita diberikan kesehatan, manfaatkan kesehatan kita. Selama kita masih diberikan kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk sholat berjamaah misalkan. Gunakan kekuatan itu untuk tolong menolong misalkan. Gunakan kekuatan itu untuk membantu orang yang lemah misalkan. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, maka manfaatkan kesehatan itu sebelum nanti datang masa sakit. Dan ketika datang masa sakit itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau suatu ketika kita sakit, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kita hanya terbaring. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Manfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu untuk banyak melakukan ketaatan. Kalau kita diberikan sehat, maka manfaatkan untuk melakukan ketaatan. Pergi ke masjid, puasa, dan lain sebagainya. Karena suatu ketika kalau kita sakit, kita tidak akan bisa seperti itu atau kesulitan untuk melakukan yang seperti itu. Dan kita akan bisa istiqomah ketika kita sakit, jika ketika kita sehat kita istiqomah. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, ta'arrafillaha firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenali kalian ketika di waktu sempit, di waktu susah. Kalau kita senantiasa istiqomah melakukan ketaatan ketika sehat, pasti ketika sakit kita akan dibantu. Ini diantara
yang menjadi sebab kenapa orang yang terbiasa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, zikir, senantiasa melakukan ketaatan ketika dia masih sehat, kemudian di akhir hayat dia ditalkin, kemudian dia bisa mengucapkan. Itu diantara sebabnya adalah ini, karena dia sudah membiasakannya ketika masih sehat, ketika masih diberikan umur, dia membiasakannya. Tetapi kalau dia tidak membiasakannya, sangat sulit baginya di akhir hayat ketika dia ditalkin, dia bisa mengatakan la ilaha illallah. Kemudian wa ghinaka qabla faqrika, dan manfaatkanlah masa di mana engkau memiliki kecukupan, memiliki kekayaan sebelum datang masa kefakiran. Jadi ketika Allah SWT memberikan kita kelebihan harta, maka manfaatkan kelebihan harta itu untuk bersedekah. Demikian juga ketika kita diberikan kelepakan harta, maka jadikan masa itu masa untuk bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sampai tabdzir. Ya, tidak sampai tabdzir, tidak sampai berbuat melampaui batas, menyia-nyiakan kekayaan, rizki, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki, memberikan kekayaan, maka manfaatkan itu sebelum datang kefakiran, sebelum datang masa di mana kita tidak memiliki apa-apa. Manfaatkan itu untuk bersedekah, membantu orang lain. Suatu ketika kalau kita melakukan yang demikian, dan suatu ketika kita jatuh ke dalam kefakiran, kita akan merasakan atau mendapatkan buah dari amal kita. Sebagaimana kita dulu berbuat baik kepada orang, pasti suatu ketika Allah akan balas di mana orang berbuat baik kepada kita. Demikian juga berikutnya wa faraghaka qabla syughlika. Demikian juga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa sibukmu. Kalau kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang, maka manfaatkan waktu luang itu sebelum datang masa sempit, di mana pada masa sempit itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau masa sempit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau sholat tepat waktu saja, mengikuti jamaah saja, kita kesulitan. Ya, jadi kita kesulitan ketika datang waktu sempit atau masa sempit. Maka sebelum masa itu datang, manfaatkan. Kalau kita diberikan kelapangan, ya, diberikan kelapangan, maka manfaatkan. Seperti para jamaah yang sudah pensiun dari pekerjaannya, tinggal menikmati masa pensiunnya. Kalau diberikan oleh Allah SWT bertemu dengan 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, isi 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir ini dengan ketaatan. Isi dengan ketaatan. Kalau perlu sudah tinggal saja di masjid selama 10 hari bagi yang sudah pensiun. Ya, kalau yang masih kerja diberikan kelapangan pada saat malam hari, manfaatkan itu. Manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Karena suatu ketika akan datang masa sempit di mana kita tidak bisa memanfaatkan itu untuk melakukan ketaatan sehingga kita menyesal. Ya, jadi ketika kesempitan itu datang, ketika kefakiran itu datang, ketika kesakitan itu datang, ketika masa tua itu datang, yang datang pada diri kita hanya penyesalan. Nyesal, kenapa saya dulu tidak seperti ini, kenapa saya dulu, ya, pekerjaannya tidak terlalu sibuk, tidak seberapa sibuk, saya tidak memanfaatkannya untuk iktikaf. Ini ikhwatal iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Dan kalau kita diberikan umur oleh Allah SWT, tetapi umur kita tidak kita isi dengan ketaatan kepada Allah SWT, kemudian kita menyesal, maka penyesalan ketika itu tiada guna. Dan itulah penyesalan yang tiada akhirnya. Kecuali orang-orang yang diberi karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi jika dia adalah orang-orang kafir,
Demikian juga orang-orang zalim yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan menyesal selama-lamanya. Nah, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang zalim itu terjadi di banyak fase kehidupan mereka. Ketika mereka hidup dalam kehidupan dunia, mereka tidak menyesal. Mungkin mereka tidak menyesal karena mereka tidak beriman. Tetapi ketika mereka nazak, ketika mereka mati, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, ketika mereka berdiri di depan neraka, ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka banyak sekali mengungkapkan penyesalan. Dan penyesalan mereka ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahukan kepada kita, disebutkan dalam banyak firman-Nya, dalam banyak ayatnya. Sehingga ini menjadi perhatian yang harus senantiasa kita perhatikan. Jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita ini akan terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita mengalami yang seperti ini. Makanya ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang tadi di awal kita sampaikan bahwa orang menyesal itu tidak di awal tetapi di akhir. Kalau kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dan kita tidak memanfaatkan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan itu dengan ketaatan, kita akan menyesal nanti. Dan penyesalan yang paling besar itu adalah ketika mati. Kalau kita dalam kehidupan dunia ini tidak pernah sholat, tidak jamaah, apalagi tidak sholat 5 waktu. Kalau dalam kehidupan dunia kita tidak seberapa menyesal, tetapi penyesalan yang paling besar nanti kalau kita mati. Kalau kita tidak sedekah dalam kehidupan dunia ini, maka dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan menyesal, tetapi kita akan merasakan penyesalan nanti ketika kita mati. Yang ibu-ibu kalau tidak nutup auratnya, tidak jilbaban, dalam kehidupan dunia ini mungkin tidak menyesal, tetapi akan mengalami penyesalan yang teramat besar, yang teramat berat nanti ketika mati. Dan penyesalan itu terjadi di beberapa fase perjalanan kehidupan mereka sampai akhirnya mereka entah masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Kalau masuk ke dalam surga tidak ada penyesalan. Nah, yang pertama adalah penyesalan ketika datang kematian. Ya, ketika nazak, ketika datang kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kepada seseorang dari mereka kematian, mereka mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Jadi ketika datang kematian kepada mereka, mereka minta agar mereka dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Mengapa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ma min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. La'alli a'malu shalihan, agar aku melakukan amalan salih fima taraktu, yang dulu telah aku tinggalkan. Kalla, tapi dikatakan sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang hanya sekedar diucapkan saja, pemanis bibir saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh yang membatasi, menghalangi antara mereka dengan kehidupan dunia dan dengan kehidupan akhir sampai hari mereka dibangkitkan.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan Allah SWT memberitakan kepada kita perihal keadaan orang-orang yang al-muhtadhir minal maut, indal maut, orang-orang yang datang kematian kepadanya, orang-orang yang naza minal kafirina awil mufritin, dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap perintah Allah SWT. Orang-orang kafir, orang kafir itu ya siapa saja, termasuk yang KTP-nya muslim tetapi dia tidak percaya terhadap siksa kubur, terhadap nikmat kubur, terhadap pedihnya kehidupan alam kubur. Termasuk orang yang tidak percaya dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, yang tidak percaya, tidak beriman dengan adanya surga, tentang adanya neraka. Ini termasuk orang kafir walaupun dia mengaku dirinya muslim, walaupun di KTP-nya tertulis dia Islam. Demikian juga dengan al-mufritun, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, sudah tahu perintah sholat itu wajib tapi dia tidak sholat, sudah tahu perintah zakat itu wajib tapi dia tidak menunaikan zakat, sudah tahu perihal perintah untuk puasa di bulan suci Ramadan tapi dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, dia justru berbuka. Inilah orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika dia datang kematian kepadanya, ketika dia sedang naza, maka dia akan berkata dengan perkataan seperti ini. Dia akan berkata dengan perkataan seperti ini. Mungkin kita bertanya, saya beberapa kali lihat orang naza, orangnya tidak pernah sholat tapi kok tidak pernah berkata dengan perkataan seperti ini. Apa jawabannya? Ya, kita tidak tahu apa yang ada di hatinya ketika itu. Kita hanya bisa melihat yang nampak dari wajahnya. Ya, maka apa yang tidak nampak, ya, tidak bisa kita simpulkan dari yang nampak. Cukuplah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang berbuat melampaui batas terhadap perintah dan larangan Allah SWT, ini saja yang kita imani. Cukup berita ini, berita dari Allah SWT, ini saja yang kita imani, bahwa yang akan terjadi pada orang kafir dan orang zalim itu seperti ini. Orang-orang yang tidak menunaikan sholatnya, tidak menegakkan sholatnya, tidak menunaikan zakatnya, tidak puasa, orang-orang yang banyak berbuat dosa, ketika datang kematian kepadanya, maka dia akan berkata dengan perkataan seperti ini, Rabbi rji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku, kembalikan aku. Apa tujuan mereka ingin dikembalikan? La'ali a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amalan salih yang selama ini tidak pernah aku kerjakan. Jadi yang dulunya tidak pernah jamaah, berangan-angan ketika itu ingin bisa mendirikan sholat jamaah. Dulunya yang tidak nutup aurat, berangan-angan ingin dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, hidup normal, kemudian menutup aurat, pakai jilbab. Ya, orang yang dulunya tidak pernah puasa, berangan-angan dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, kemudian bisa puasa. Yang dulunya tidak pernah sedekah, berangan-angan dikembalikan ke dalam kehidupan dunia agar bisa sedekah. Nah, ini khwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keadaan orang-orang yang datang kematian kepadanya dari kalangan orang kafir dan orang zalim. Makanya sebelum ini semuanya terjadi, yakni datang kematian kepada kita, maka hendaklah kita sungguh-sungguh dalam apa itu namanya, melakukan amal salih. Seperti yang tadi kita sampaikan, penyesalan itu tidak kita rasakan ketika kita masih diberikan hidup dalam kehidupan dunia, tetapi penyesalan itu akan terjadi ketika datang kematian kepada kita. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Munafikun ayat 10-11. Ini juga terjadi ketika seseorang itu naza, ketika seseorang itu datang kematian kepadanya.
Penyesalan itu terjadi ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian, kepada seseorang dari kalian kematian. Kita disuruh infak. Disuruh infak dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kita. Kita disuruh infak. Ya, seperti di bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan untuk berbanyak infak, berderma. Ya, paling tidak kita memberikan orang berbuka, memberikan makan untuk berbuka, kita berikan kepada mereka. Atau apapun bentuk infak itu, apapun bentuk infak itu, sebelum datang kepada seseorang dari kalian kematian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, sekiranya engkau mengakhirkan aku kepada ajal yang dekat. Minta diakhirkan. Dan secara khusus ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunianya enggan untuk bersedekah. Kemudian berangan-angan fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang salih. Jadi orang yang dalam kehidupan sebelumnya itu seringkali berbuat aniaya, jarang sedekah, atau secara umum dia jarang melakukan ibadah, amal ibadah apapun, ketakwaan apapun, maka dia meminta kepada Rabb Sang Pencipta, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau wahai Rabbku mengakhirkan aku kepada ajal yang dekat. Minta diakhirkan, jangan sekarang matinya. Jadi jangan sekarang matinya, nanti akhirkan, minta diakhirkan. Orang yang dulunya enggan sholat berjamaah, minta diakhirkan, pengen sholat berjamaah. Ya, ini pernah kita juga mendapati ada seseorang yang sudah berada di akhir hayatnya. Ya, karena sebelumnya tidak pernah sholat. Akhirnya ketika diminta untuk sholat, dia mau sholat, tapi dia sudah bingung bagaimana caranya sholat. Karena selama dia sehat, dia tidak pernah mendirikan sholat. Jadi dia bingung bagaimana caranya sholat. Dia bilang, saya bagaimana sholat, saya tidak bisa sholat. Saya ingin sholat tapi saya tidak bisa sholat. Nah, itu penyesalan. Itu penyesalan. Secara umum, orang-orang yang mati, orang-orang yang datang kematian kepadanya, datang tanda-tanda kematian kepadanya, minta sekiranya umurnya itu diakhirkan beberapa saat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo, aku akan bersedekah, dan secara keseluruhan wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Makanya Khwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti tadi di awal disampaikan, kita sampaikan, kita ngaji seperti ini bukan hanya untuk hidup kita saat ini, tetapi kita akan betul-betul merasakan manfaatnya nanti kalau kita mau mati, kalau kita mati, kalau kita dibangkitkan dari alam kubur, kalau kita berada di padang mahsyar dan lain sebagainya. Jadi manfaat terbesar akan kita rasakan nanti, bukan sekarang. Walaupun sebenarnya pada saat kita ngaji, kita merasakan manfaat yang sangat besar. Itu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, yakni mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemantapan, mendapatkan keyakinan, semakin yakin bahwa jalan saya sudah hak, jalan saya sudah benar. Ya kan? Kita mendapatkan ketenangan. Sebagaimana juga disebutkan dalam satu riwayat, satu hadis, di mana mereka orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu diberikan ketenangan. Nah, tetapi manfaat yang paling besar itu nanti.
juga orang yang sholat, orang yang sholat jamaah, orang yang nutup aurat. Nah, maka dari itu ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum ini semuanya terjadi, maka hendaklah kita bersemangat kembali dan lebih bersemangat kembali dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 44. Dalam surat Ibrahim ayat 44. Penyesalan yang terjadi ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal." Wa andzirin nasa, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada manusia, yauma ya'tihimul adzab, di mana datang azab kepada mereka. Ini juga bisa terjadi ketika seseorang itu mati, karena tidaklah azab itu dirasakan betul-betul keberadaannya kecuali ketika seseorang itu mati dalam keadaan kafir ataupun dalam keadaan zalim. Maka di sebagian tafsir itu disebutkan, seperti Ibnu Katsir juga memberitahukan bahwa inilah perkataan orang-orang zalim ketika mereka melihat azab Allah. Jadi ketika mereka melihat azab Allah, dan azab ini nampak keberadaannya ketika seseorang itu mati, di mana orang-orang yang zalim berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Rabb kami. Orang-orang zalim berkata, orang-orang yang menganiaya dirinya, sudah tahu perintah sholat tapi tidak sholat, sudah tahu perintah jamaah tapi tidak jamaah, sudah tahu perintah untuk nutup aurat tapi tidak mau nutup aurat, maka mereka akan berkata, wahai Rabb kami, akhirna ila ajalin qarib, akhirkanlah umur kami kepada ajal yang dekat. Nujib da'wataka, kami akan memenuhi seruanmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan mengikuti para rasul itu. Maka kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah kalian dulu pernah bersumpah sebelumnya bahwa kalian tidak akan binasa? Nah, sekarang rasakan mananya seperti itu. Nah, penyesalan ini terjadi ketika seseorang itu mati. Ketika seseorang itu mati, dan bisa juga terjadi ketika seseorang itu naza, karena dia berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Rabb kami, akhirkanlah kami kepada ajal yang dekat. Bisa juga ini terjadi ketika seseorang itu sudah mati. Jadi bukan lagi ketika naza, tetapi ketika dia sudah mati. Karena disebutkan yauma ya'tihimul adzab, hari di mana datang siksa kepada mereka. Kalau siksa itu datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa menolaknya. Dan ini lebih banyak terjadi ketika seseorang itu mati. Walaupun ketika seseorang hidup, dia pun bisa didatangi oleh siksa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya orang selama dia masih hidup, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan adab, bisa saja dipandang bukan merupakan suatu adab. Sama seperti pemikirannya orang-orang liberal, orang-orang materialis. Mereka mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaumnya Nabiullah Lut itu bukan adab. Itu hanya peristiwa alam saja, peristiwa alam yang biasa. Tapi kalau orang-orang beriman mengatakan itu adab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam banyak firman-Nya, itu adab. Tetapi orang-orang materialis, orang yang berpaham kebendaan, tidak mengimani bahwa di balik alam semesta beserta isinya ini ada zat yang maha agung, yang maha besar, maka mereka hanya mengatakan itu hanya peristiwa alam. Itu hanya peristiwa alam. Batu-batuan itu dilemparkan dari atas, kemudian mengenai orang yang berada di bawah, kemudian mereka mati binasa. Itu hanya peristiwa alam.
Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika azab itu datang pada saat orang itu masih hidup dalam kehidupan dunia, bisa saja dia menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Tetapi ketika dia mati, maka dia tidak meyakini kecuali memang itu betul-betul adalah azab. Nah, oleh karena itu, ini juga yang diucapkan oleh orang yang zalim, apalagi orang yang kafir ketika dia mati. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, akhirkanlah hidup kami sampai ajal yang dekat. Kemudian berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 53. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 53. Ini juga terjadi ketika seseorang itu sudah mati. Penyesalan yang terjadi ketika seseorang itu sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ingatlah hari di mana datang takwilnya, di mana datang penafsirannya. Yang dimaksud dengan takwil itu adalah azabnya. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul ladzina nasuhu, maka berkatalah orang-orang yang telah melupakan hari akhir itu. Mereka mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ternyata rasul-rasul Rabb kami dulu telah datang dengan membawa kebenaran. Berarti para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dulu menyampaikan risalah kepada kita, ternyata yang dia bawa itu adalah kebenaran. Maka kemudian mereka berkata, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Adakah orang-orang yang akan bisa memberikan syafaat kepada kami? Jadi ketika mereka mati, mereka bertanya kepada yang lainnya, adakah orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Ataukah ada orang yang bisa mengembalikan kita atau kita dikembalikan kemudian kita beramal tidak seperti amal yang dulu pernah kita amalkan? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengutip perkataan Ar-Rabi dengan mengatakan takwilnya yauma ya'ti ta'wiluhu, hari di mana datang takwilnya, yang dimaksud adalah datang azab yang dijanjikan, itu terus senantiasa didatangkan kepada orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Terus didatangkan kepada mereka, senantiasa didatangkan kepada mereka hingga sempurna pada hari kiamat, hingga akhirnya kelak mereka masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Jadi azab itu terus ditimpakan kepada orang-orang zalim dan orang-orang kafir ketika mereka berada di alam kubur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur itu disebutkan bahwa siksa kubur itu dialami oleh orang yang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang kafir tentunya lebih pedih dari itu. Itu dialami oleh orang-orang yang beriman. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditunjukkan kepadanya di antara bentuk-bentuk siksa kubur. Ada di antara mereka yang tidur berbaring, kemudian ada seseorang yang membawa batu besar, kemudian batu besar itu ditimpakan ke kepalanya. Kemudian batu besar itu menggelinding, kemudian diambil. Tatkala dia mengambil dan kembali kepada orang yang berbaring tadi, yang tadi kepalanya sudah dilempar dengan batu besar dan hancur, itu kembali normal seperti semula. Kemudian dilakukan seperti sebelumnya. Jadi kepalanya ditimpakan batu besar kembali, kemudian hancur, batunya menggelinding, diambil lagi. Dan itu terus terjadi berulang-ulang.
Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi terus terjadi berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada orang yang mengajaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Ini apa ini? Kemudian mereka berdua mengatakan, "Intolik." Ayo pergi. Kita lanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Kemudian melihat ada seseorang yang kakinya diikat di atas. Kemudian di di mulutnya yang sebelah sini itu dikait dengan satu kait, kemudian ditarik sampai sobek ke belakang. Dan terus seperti itu. Dia diperlakukan dengan perlakuan seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Ya, tapi tentunya tanyanya tidak seperti saya tanya, ya, karena bagaimanapun itu adalah pemandangan yang mengerikan. Siapapun para jamaah kalau melihat apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, misalkan divisualisasikan, pasti ngeri. Mendengarnya saja ngeri, apalagi divisualisasikan. Kita saja kadang melihat darah itu takut, ya kan? Apalagi melihat ada orang misalkan kecelakaan di jalan, ya, kemudian ada bagian tubuhnya yang terluka ataupun patah ataupun lepas, pasti kita akan ngeri untuk melihatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat pemandangan yang mengerikan itu diiringi dengan rasa takut. Ya, apa ini? Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada pemandangan, ada seseorang yang berenang di sungai darah, kemudian dia menepi, dan di tepi itu ada orang yang bawa batu dan dia melempari mulut orang yang berenang di sungai darah ini dengan batu. Nah, kemudian akhirnya dia kembali lagi ke tengah. Dia mau ke tepi, dilempari lagi, terus seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ini?" Demikian juga berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada satu tungku yang besar, di sana ada suara laki-laki perempuan, ketika api dinyalakan mereka semuanya teriak-teriak. Nah, di akhir dari hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya kan, mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang mengajaknya, diberikan takwilnya, diberitahukan siapa saja mereka. Yang pertama adalah orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Orang yang baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Berikutnya adalah orang yang namimah, suka ngadu domba. Berikutnya adalah orang yang makan harta riba. Berikutnya adalah laki-laki dan wanita yang berzina. Nah, kemudian ada beberapa ulama yang menjelaskan ini dialami oleh orang-orang beriman. Jadi ini dialami oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dalam kehidupannya masih melakukan perbuatan dosa, yang tidak lepas dari dosa. Dosa namimah, dosa ghibah. Demikian juga dengan tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, padahal dia membacanya, dan lain sebagainya. Nah, ini dialami dengan orang-orang yang beriman, dialami oleh orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman saja seperti ini, dan itu terjadi sampai hari kiamat, apalagi orang-orang kafir. Tentu mereka pun mengalami pengalaman yang lebih mengerikan lagi. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke dalam surat Al-A'raf ayat 53. Orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang tidak percaya dengan namanya adab, orang yang tidak percaya dengan namanya siksa, pada saat datang takwilnya, yauma ya'ti ta'wilu, ketika datang takwilnya kepada mereka, yakni datangnya adab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka melihat ternyata adab Allah itu benar, padahal sebelumnya mereka melupakan itu semuanya. Maka tatkala berada di alam kubur mereka mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haq, ternyata utusan Rabb kami dahulu itu telah membawa kebenaran. Ternyata yang mereka sampaikan semuanya hak. Jadi yang mereka sampaikan semuanya hak. Maka kemudian mereka bertanya, fahallana min syufa'a fayashfa'u lana, ada tidak yang bisa memberikan kami syafaat dalam kehidupan ini, yakni kehidupan alam barzah ini? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kita dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, kemudian kita beramal, melakukan amalan tidak seperti yang kami dulu melakukan amalan itu. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan
yang dialami oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang yang tidak beriman kepada siksa kubur, nikmat kubur, tidak beriman kepada yaumul ba'ts, tidak beriman kepada surga, kepada neraka, juga yang dialami oleh orang-orang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sudah tahu ini perintah tapi tidak dikerjakan. Perintah untuk pakai jilbab, tidak jilbaban. Diperintahkan untuk sholat tapi tidak sholat. Diperintahkan untuk jamaah, enggan melakukan jamaah. Nanti dia akan menyesal ketika mati. Kemudian berikutnya, penyesalan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Kalau tadi penyesalan yang terjadi ketika berada di alam kubur, sebelumnya penyesalan yang terjadi ketika nazak. Ya. Ayat berikut ini menjelaskan perihal penyesalan orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang zalim, juga orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kubur, yakni berada di padang mahsyar. Yang pertama adalah firman Allah surat As-Sajdah ayat 12. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, sekiranya engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dalam kehidupan dunianya, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala-kepala mereka, inda rabbihim, ketika berada di sisi Rabb mereka, mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Rabb kami, sekarang kami baru melihat. Wa sami'na, sekarang kami juga telah mendengar. Maka farji'na, maka kembalikanlah kami dalam kehidupan dunia, na'mal shalihan, agar kami melakukan amalan salih, inna muqinun, kami sekarang baru yakin. Ya, kami sekarang baru yakin. Ini adalah ainul yakin. Ini adalah ainul yakin. Ketika seseorang itu melihat azab, berarti dia melihat dengan keyakinan. Tapi ketika kita masih dalam kehidupan dunia ini, kita mempelajari nas Al-Quran, nas As-Sunnah, ya kan? Pelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian timbul keyakinan pada diri kita bahwa yang namanya siksa kubur pasti terjadi, demikian juga siksa neraka pasti terjadi, nikmat kubur dan nikmat surga akan terjadi. Kita meyakini itu semuanya dengan indikasi-indikasi yang Allah SWT nampakkan dalam ayat-ayat kauniyahnya, maka itu adalah ilmu yakin. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ketika itu mereka melihat siksa Rabb mereka, maka ketika itulah mereka melihat dengan mata kepala mereka, sehingga menyebabkan mereka yakin bahwa apa yang diberitahukan oleh para utusan Allah SWT itu hak, itu benar. Nah, ini penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang mujrim, orang-orang pelaku dosa, orang beriman tetapi banyak melakukan dosa. Demikian juga orang-orang kafir tentunya. Tatkala mereka berada di hadapan Rabb mereka, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka. Mereka menundukkan kepala mereka dan mereka mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na, wahai Rabb kami, sekarang kami mendengar, sekarang kami melihat, sekarang kami mendengar. Farji'na na'mal shalihan, tolong kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Inna muqinun, kami sekarang baru yakin. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti sebelumnya disebutkan, ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, bahwa di belakang mereka itu ada barzah, ada dinding yang menghalangi kehidupan mereka di barzah itu dengan kehidupan dunia, dan mereka terus digiring sampai ke kehidupan akhir. Mereka tidak bisa keluar dari kehidupan itu. Orang kalau sudah berada di barzah, ya sudah berada di barzah. Ketika berada di alam barzah, dia tidak bisa keluar dari kehidupan itu. Dia tidak bisa kembali ke dunia. Dia akan terus digiring sampai ke kehidupan akhir. Nah, ini adalah penyesalan yang kesekian kalinya dari orang kafir, orang zalim. Penyesalan sekian kalinya dari orang kafir, orang zalim, yang dalam kehidupan dunianya, secara khusus orang-orang zalim, banyak menyia-nyiakan melakukan amal salih. Diberikan kesempatan untuk melakukan amalan salih, tidak melakukan amalan salih.
diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mengisinya dengan ketaatan, dengan siam di siang harinya, qiyam di malam harinya, maka dia akan menyesal. Ini penyesalan ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian penyesalan berikutnya, yakni terjadi ketika mereka berada di hadapan neraka. Kalau tadi dibangkitkan dari alam kubur, ya. Berikut ini adalah penyesalan ketika mereka dibangkitkan, ketika mereka berdiri di depan neraka. Dalam surat Al-An'am ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Walau taro, sekiranya engkau melihat wahai Muhammad, itu wuqifu 'alan nar, tatkala mereka itu diberdirikan di hadapan neraka. Jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim itu diberdirikan di dalam neraka. Kalau tadi kan dibangkitkan dari alam kubur, kumpul di mahsyar. Ya, mereka sudah menyesal. Untuk yang ketiga kalinya mereka menyesal. Ketika nazak menyesal, ketika mati di alam kubur mereka menyesal, dan sekarang ketika dibangkitkan mereka menyesal. Berikutnya, ketika mereka diberdirikan di hadapan neraka, sekiranya engkau melihat wahai Muhammad itu wuqifu 'alan nar, ketika mereka diberdirikan di hadapan neraka. Ya, ini juga pesan Allah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan bahwa orang kafir, orang zalim akan mengalami pengalaman yang berat dalam kehidupan mereka, sampai nanti mereka dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Faqalu, maka mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim ini berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Celakalah kami sekiranya kami dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Niscaya kami nanti akan beramal. Wa la nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini angan-angannya orang kafir, orang zalim ketika dia sudah berdiri di depan neraka. Jadi ketika dia sudah berdiri di depan neraka, mereka menyesal. Ya laitana, celakalah kami, nuraddu, seandainya kami dikembalikan. Sekiranya mereka dikembalikan, mereka akan berkata seperti perkataan-perkataan sebelumnya. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, kita akan melakukan tidak seperti amalan yang dulu pernah kita lakukan. Kita akan melakukan yang lain. Kalau dulu nggak semangat sholat jamaah, pengin semangat sholat jamaah. Kalau dulu sering tidak mengerjakan sholat sunnah, pengin memperbanyak sholat sunnah. Kalau dulu tidak pakai jilbab, pengin pakai jilbab. Kalau dulu malas-malasan ngaji, pengin bersemangat untuk mendatangi pengajian. Nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Itu janjinya mereka. Kemudian wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini penyesalan yang sekian kalinya yang diucapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim. Ya. Maka sebelum kita mendapati yang seperti ini pada diri kita, jangan sampai ini kita alami, ya. Maka semestinya kita mengimani ini semuanya. Kemudian bagaimana caranya yang seperti ini tidak kita alami, dan nanti kita tidak berkata dengan perkataan seperti ini. Kemudian berikutnya dalam surat Asy-Syura ayat 44. Dalam surat Asy-Syura ayat 44. Dan ini juga terjadi ketika mereka melihat azab. Dan mereka akan berkata dengan perkataan yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taradz zalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Wa taradz zalimin, engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang zalim. Orang-orang zalim sudah tahu perintah Allah tapi dia tidak mengerjakan. Sudah tahu larangan Allah, justru dia malah melanggar. Sekiranya engkau melihat orang-orang zalim lamma ra'awul 'adzab, tatkala mereka melihat azab, mereka berkata dengan perkataan seperti ini, hal ila maraddim min sabil, adakah jalan keluar dari ini semuanya? Jadi mulai awal mereka berkata, sekiranya diakhirkan kehidupan kami, sekiranya
kami diberikan tenggang waktu hidup di dunia ini, pasti kami akan beramal. Kemudian ketika berada di alam kubur, mereka berangan-angan sekiranya kami dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, maka kami akan beramal tidak seperti amal yang kami telah melakukannya. Kemudian berikutnya, ya kan, ketika mereka sudah melihat neraka, celaka, sekiranya kami dikembalikan, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Mereka juga sempat mengatakan, wahai Rabb kami sekarang melihat, kami sekarang mendengar, maka kembalikanlah kami agar kami melakukan amal salih. Kami sekarang yakin. Tatkala mereka sudah putus asa, lamma ra'aul azab, ketika mereka melihat azab itu di hadapan mereka, maka perkataan mereka lain lagi. Mereka mengatakan, hal ila maraddim min sabil. Ada ndak jalan keluar dari ini semuanya? Jadi perkataannya sudah berubah lagi. Apakah ada jalan keluar dari ini semuanya? Karena mereka sudah putus asa. Ya, karena mereka sudah putus asa. Dan mereka sudah meyakini bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari dari ini semuanya. Bahwa mereka tetap akan digiring untuk merasakan azab. Untuk menerima azab sebagai buah dari kekafiran dan kedzaliman mereka dalam kehidupan dunia. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan ketika mereka berada di hadapan neraka. Kemudian penyesalan berikutnya adalah ketika mereka sudah dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapan mereka. Ini yang nanti akan mereka ucapkan dalam surat Ghafir ayat 11 sampai 12. Dalam surat Ghafir ayat 11 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fal ila khurujim min sabil. Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa iyyushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir." Qalu rabbana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, amattana thnataini, engkau telah mewafatkan kami, mematikan kami 2 kali, wa ahyaitana thnataini, dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, maka kami sekarang mengakui dosa-dosa kami. Ini yang diucapkan tatkala mereka sudah dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Jadi tatkala orang-orang kafir dan zalim itu dilemparkan ke dalam siksa api neraka, mereka mengatakan fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Ya. Jadi mereka mengakui dosa-dosa mereka. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu tatkala dalam kehidupan dunia dia sudah mengakui dosa-dosanya. Seperti doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Doanya Nabiullah Adam alaihissalam itu diantara bentuk pengakuan dosa. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam mengakui dosanya. Walaupun itu hanya 1, tapi cukup dengan dosa 1 itu menyebabkan menyebabkan Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, yakni dilarang makan buah dari pohon yang dilarang. Dan itu sudah cukup menyebabkan Nabiullah Adam alaihissalam berdoa dengan doa seperti ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah melakukan perbuatan zalim. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, orang beriman itu mengucapkannya ketika mereka dalam kehidupan dunia. Sama juga seperti tasbihnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, beliau alaihissalam mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kalau orang-orang beriman itu penyesalannya dalam kehidupan dunia. Jadi dia penyesalannya dalam kehidupan dunia. Sekali melakukan perbuatan dosa dia menyesal karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang-orang zalim, apalagi orang-orang kafir, penyesalannya itu ketika berada dalam kehidupan akhir, dan secara khusus dia mengatakannya ketika dikumpulkan
pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan di padang mahsyar, dan mereka mengatakannya ketika berada di dalam neraka. Mereka mengatakan fa'tarafna bidunubina, kami mengakui dosa-dosa kami, fal ila khurujim min sabil, ada tidak jalan keluar dari ini semuanya. Itu penyesalannya orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesalan yang tidak ada gunanya. Makanya tadi di awal kita sampaikan, ini penyesalan yang tiada akhirnya, tidak ada henti-hentinya. Ya, mulai dari naza, kemudian mati, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian berdiri di depan neraka sampai dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir yang Allah SWT abadikan dalam surat Fatir ayat 37. Dalam surat Fatir ayat 37, bahkan penduduk neraka itu meminta agar dikeluarkan dari neraka dengan berteriak-teriak. Ya, dengan berteriak-teriak. Kita saja para jamaah kalau mendengarkan orang teriak itu pasti marah. Pasti tidak suka, tidak senang. Apalagi kalau malam hari. Pasti kita akan ada ketakutan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu wa famalidz zalimina min nasir." Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka para penghuni neraka itu berteriak-teriak di dalam neraka. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Dan mereka berdoa, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami wahai Rabb kami akan melakukan amalan saleh tidak seperti yang kami lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi mereka teriak-teriak minta agar dikeluarkan dari neraka, agar melakukan amal saleh tidak seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Maka apa perkataan Rabb alam semesta beserta isinya kepada mereka, ataupun perkataan para malaikat penjaga neraka? Dikatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Bukankah apakah tidak cukup kami berikan umur kepada kalian yang itu cukup bagi kalian untuk mengingat? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Fadzuqu, maka rasakan sekarang. Rasakan sekarang, famalidz zalimina min nasir. Orang-orang yang zalim itu tidak mendapatkan seorang penolong pun. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tatkala dilemparkan ke dalam neraka, mereka juga masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta beserta isinya, untuk dikeluarkan. Ya, sampai mereka teriak-teriak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pemandangan seperti ini kalau dalam kehidupan dunia itu ya bisa kita amati, bisa kita lihat. Bagaimana tatkala seseorang itu dipukuli, ya orang dipukuli saja. Misalkan kalau kita pernah mukuli anak kita, ya kan, dia minta maaf, dia minta ampun, pasti dia akan mintanya dengan teriak-teriak, ya kan, karena ketika itu dia merasakan sakit. Nah, ini juga yang dialami oleh para penduduk neraka, para penghuni neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka agar bisa melakukan amal salih, dikembalikan ke dalam kehidupan dunia agar bisa melakukan amal salih sambil berteriak-teriak, yastarikhun. Jadi mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dari neraka agar bisa melakukan amal salih tidak seperti yang mereka lakukan dulunya. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaknya ayat ini yang tadi kita sampaikan, ya, mulai dari awal, mulai dari surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Al-Munafikun, demikian juga Ibrahim ayat 44, Al-A'raf ayat 53, As-Sajdah ayat 12, Al-An'am ayat 27-28, Asy-Syura ayat 44, surat Ghafir ayat 11 sampai 12, surat Fatir ayat 37. Ini menunjukkan bahwa orang kafir, orang zalim itu tidak henti-hentinya mereka menyesali apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Ya. Dan penyesalan mereka itu lebih lama.
lebih lama jika dibandingkan dengan penyesalan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tatkala dia melakukan dosa, dia menyesal hanya beberapa tahun saja, ya, diiringi dengan taubatan nasuha, maka Allah SWT membimbingnya ke jalan yang yang hak, yang benar. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan nikmat, mereka merasakan nikmat. Nabiullah Adam alaihissalam, dalam satu riwayat itu disebutkan, tatkala Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, Nabiullah Adam alaihissalam itu berdoa dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu selama 3 tahun, hanya doa itu. Hanya doa itu, selama 3 tahun hanya doa itu, sambil nangis. Sambil nangis, kemudian jenggotnya basah. Ya kan? Sampai tanah yang berada di bawahnya itu basah karena nangis terus. Nangis dengan sebab satu dosa. Dengan sebab satu dosa. Coba kita bandingkan dengan dosa kita. Kalau kita dosanya sangat banyak, ya. Tapi jarang kita mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Antum baca doa ini dalam sehari berapa kali? Padahal dosanya kita sudah banyak, dosa kita lebih banyak daripada dosanya Nabiullah Adam. Nabiullah Adam alaihissalam dosa sekali dan itu sudah membuat beliau alaihissalam itu berdoa dengan doa itu selama 3 tahun tanpa henti-hentinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, orang-orang yang beriman itu menyesalnya di awal. Sekali melakukan perbuatan dosa dia menyesal. Nabiullah Yunus alaihissalam juga seperti itu, memperbanyak tasbih. Selama berada di perut ikan itu, beliau alaihissalam mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan berada di perut ikan selama 3 hari, ada yang mengatakan sekian hari dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan mulai dari pagi kemudian sorenya dikeluarkan. Ya, tapi kalau berada di perut ikan kan tidak bisa merasakan. Apalagi disebutkan dalam satu riwayat ikan itu kemudian berada di dasar laut. Ya, kemudian Allah SWT memberikan ilham kepada Nabiullah Yunus untuk mengucapkan kalimat tasbih, karena ketika itu dia diperdengarkan ucapan-ucapan tasbih dari binatang-binatang laut, dari tanaman-tanaman laut. Akhirnya Nabiullah Yunus alaihissalam bertasbih. Kemudian dengan tasbihnya itu dan pengakuan dosanya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau alaihissalam dari perut ikan itu. Nah, orang beriman penyesalannya itu ketika dia berada dalam kehidupan dunia, dia menyesal. Nah, makanya pada saat kita bertemu di bulan suci Ramadan seperti ini, apalagi dipertemukan dengan 10 hari yang terakhir, maka sudah semestinya kita mengakui banyak sekali dosa kita dan kita minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal apa yang mesti diucapkan, doa apa yang diucapkan ketika mendapati Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengatakan ini, Allahumma innaka afuwun, wahai Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, karena memang dosa kita ini sangat banyak. Dosa kita sangat banyak. Nah, sehingga kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itulah orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu menyesalnya sekali lagi dalam kehidupan dunia. Menyesal diiringi dengan taubatan nasuha, ya. Jadi diiringi dengan taubatan nasuha. Jadi seperti itu. Sehingga penyesalannya ada akhirnya. Penyesalannya ada akhirnya. Dalam kehidupan akhir dia akan merasakan bahagia. Tidak seperti orang kafir, orang zalim. Nah, kemudian yang terakhir, yakni dalam surat Al-Mu'minun, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 104 sampai ayat 108. Dan pada ayat 108 ini kalau kita renungkan, ya, itu menjadi akhir yang tragis bagi orang kafir, orang zalim. Bagaimana tidak tragis? Setelah merengek-rengek minta mulai dari saat sakaratul maut agar dikembalikan ke dalam kehidupan dunia agar bisa beramal, kemudian ketika mati, ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian ketika berada di hadapan neraka, ketika dilemparkan ke neraka, teriak-teriak di neraka minta dikeluarkan, ternyata jawabannya sangat tragis.
Ya, sangat tragis. Nah, pada ayat 104 diceritakan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim, wajah-wajah mereka itu dibakar dengan api neraka. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Kemudian alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu sekalian, tetapi kalian selalu mendustakan. Dibacakan. Ayat-ayat qauliyah dibacakan, ayat-ayat kauniyah juga dibacakan, tapi didustakan. Ya, misalkan diberitahukan perihal siksa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabiullah Lut. Kemudian kita menyerang orang-orang yang mau melegalkan pernikahan sejenis seperti yang saat ini banyak terjadi. Kemudian dikatakan, itu kan hanya peristiwa alam. Dibacakan ayat-ayat itu, tapi senantiasa didustakan. Dibacakan ayat-ayat bagaimana Allah SWT binasakan kaum Ad, kaum Tsamud dan lain sebagainya, tapi didustakan. Nah, akhirnya orang yang zalim ini, ya, ketika berada di neraka, wajahnya itu disentuh oleh api dan dibakar sehingga cacat. Ya, kalau misalkan apinya api dunia itu sudah bisa membuat orang cacat, apalagi api dalam kehidupan akhir, lebih pedih. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami telah dikuasai kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Kemudian mereka meminta pada ayat 107, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ini perkataan lain yang diucapkan oleh penghuni neraka. Perkataan yang lain diucapkan oleh penghuni neraka ketika berada di neraka. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami darinya, dan jika kami kembali ke dalam perbuatan kami, maka kami termasuk orang-orang zalim. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa akhir jawaban dari setiap penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang kafir, orang zalim? Tadi kita sampaikan akhirnya tragis. Akhirnya tragis. Dalam satu riwayat, kalau kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, antara ucapan terakhir para penghuni neraka dengan jawaban ini itu seumuran dunia. Seumuran dunia. Dunia ini berapa tahun sudah? Ya, sudah ribuan tahun. Bahkan jutaan tahun. Jadi antara perkataan mereka ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka dengan jawaban ini itu sekitar satu dunia, satu umur dunia. Ada yang mengatakan 2 umur dunia. Padahal satu umur dunia itu sama dengan 1000 tahun umur kehidupan akhir. Karena mereka mengalami siksaan terus. Apa jawabannya? Yang mereka terima. Allah mengatakan, qalakhsa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Ini jawaban yang tragis para penghuni neraka. Jadi saat mereka sudah teriak-teriak minta dikeluarkan dari neraka, saat mereka bertanya ada tidak jalan keluar dari ini semuanya, kemudian mereka juga sebelumnya mengatakan fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Mereka teriak-teriak mengatakan itu bukan sekali 2 kali. Ternyata jawaban akhirnya adalah qalakhsa'u fiha wa la tukallimun. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Sudah, tinggallah kalian hina dina di dalam neraka, tidak usah kalian bicara aku. Tidak usah kalian mengajak bicara aku. Ini jawaban yang tragis. Ya, makanya penyesalan yang tiada akhirnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, di akhir pertemuan ini, maka sebelum ini semuanya terjadi, maka hendaklah kita bersemangat melakukan ketaatan. Tidaklah kita menyesal kecuali di akhir. Kalau kita tidak rajin ngaji, nggak rajin sholat jamaah, nggak istiqomah nutup aurat bagi ibu-ibu, ya kan? Nggak istiqomah melaksanakan janji untuk senantiasa taat kepada Allah, janji kepada manusia, janji hutang piutang misalkan, atau janji apa saja, ya kan? Nanti akan menyesal ketika mati. Maka sebelum ini semuanya terjadi, maka hendaklah kita mesti kembali ke jalan Allah SWT. Jadikan momen Ramadan ini momen untuk kembali ke jalan Allah SWT. Mungkin ini yang bisa kita kaji, tidak perlu tanya jawab karena waktunya sudah mepet, ya. Dan cukup nanti para jamaah silakan dibuka-buka kembali, ditadaburi kembali. Kalau perlu buka tafsirnya, ayat-ayat yang tadi sudah kita sampaikan,
penyesalan daripada orang-orang kafir dan orang-orang dolim yang sangat besar mereka rasakan itu ketika nazak, ketika mati, ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika di depan neraka dan ketika berada di dalam neraka. Semoga bermanfaat untuk ana pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.